Disiarkan langsung dari Studio Promosi Kesehatan RSUD Pamengpeuk Provinsi Jawa Barat. Talkshow kesehatan untuk kita semua. Halo, selamat pagi wargi dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram RSUD Pamengpeuk Garut ataupun melalui siaran ulang pada akun YouTube RSUD Pamengpeuk. Wargi, pernah dengar gak sih istilah sedentary lifestyle? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pola hidup tidak sehat dan cenderung malas bergerak atau malas melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari, seperti menonton TV, bermain game terlalu lama, duduk berjam-jam di depan komputer tanpa jeda, serta menggunakan kendaraan untuk jarak pendek yang sebenarnya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Menurut WHO, kebiasaan ini berdampak pada sistem kekebalan tubuh serta meningkatkan berbagai risiko penyakit yang salah satunya adalah diabetes. Pagi ini kita akan bahas dalam talkshow kesehatan dengan judul Waspada Diabetes bersama dengan narasumber kita Dr. Samsul Bahri, spesialis penyakit dalam, salah satu dokter spesialis di UOBK RSUD Pamengpeuk. Halo, selamat pagi dokter, apa kabar hari ini? Juga Mbak ini, hari ini kabarnya baik. Baik, alhamdulillah. Semoga wargi yang ada di rumah juga selalu ada dalam keadaan sehat dan kalau sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Oke dokter, terima kasih sudah meluangkan waktunya dok untuk membahas lebih dalam topik diabetes hari ini. Untuk itu, bagi warga yang ingin bertanya kepada Dokter Samsul bisa ditulis melalui kolom komentar pada live Instagram RSUD Pamengpeuk Garut. Baik dok, kita penasaran nih, gimana sih sedentary lifestyle bisa meningkatkan risiko diabetes pada seseorang? Lalu kita juga tahu bahwa sebanyak 20,4 juta orang di Indonesia menderita diabetes. Banyak banget ya dok. Sebenarnya diabetes itu apa sih? Itu selamat pagi untuk para warga Papua dan sekitarnya. Saya dengan Dr. Samsul Bari, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Kompet Kabupaten Garut. Berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh moderator, memang benar sedentary lifestyle bisa menyebabkan salah satu penyakit yaitu diabetes. Sebenarnya apa sih diabetes itu? Diabetes itu merupakan salah satu penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya defisiensi pada organ pankreas, dalam hal ini pabrik pembentuk insulin, di mana pabrik pembentuk insulin ini tidak mampu mengeluarkan insulin yang cukup. Selain itu, apabila insulin yang dikeluarkan tidak mampu menurunkan kadar gula darah yang ada pada darah, atau bisa juga keduanya, defisiensi insulin dan juga resistensi dari insulin itu sendiri. Untuk mendiagnosis diabetes itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, kita melakukan screening dari gula darah yang paling sederhana. Dalam hal ini gula darah sewaktu. Bila didapatkan gula darah sewaktunya lebih dari 200, kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan gula darah puasa. Setelah gula darah puasa, kita melanjutkan ke pemeriksaan gula darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah puasa kita berikan beban glukosa sekitar 75 gram kepada pasien, kemudian 2 jam kemudian kita periksakan lagi. Dan yang keempat yaitu pemeriksaan HbA1c. Nah, untuk masing-masing nilai normal dari tiap-tiap pemeriksaan ini, apabila pada gula darah sewaktu kita dapatkan gula darah sewaktunya lebih dari 200, kita lanjutkan ke pemeriksaan gula darah puasa. Apabila gula darah puasanya lebih dari 126 dan gula darah 2 jam postprandialnya lebih dari 200 dan nilai HbA1c-nya lebih dari 7, bisa dikatakan pasien-pasien dengan nilai-nilai seperti ini terdiagnosis dengan diabetes. Gitu. Oke, jadi untuk pemeriksaan di rumah secara mandiri jika sudah didapatkan angka 200 untuk gula darah sewaktu, maka harus segera periksa ke fasilitas kesehatan lain ya dok untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut.
Ya, sebaiknya seperti itu, karena di fase tingkat pertama untuk pemeriksaan gula darah puasa 2 jam dan HbA1c biasanya tidak tersedia sarana dan prasarananya. Baik, Dok. Kalau kita udah melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu dan didapatkan hasil 200 nih, ada nggak sih, Dok, tanda dan gejala yang kita rasakan yang menandakan bahwa kita ini diabetes gitu? Jadi sebelum ke tahap pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan gula darah, biasanya ada tanda-tanda klinis atau trias khas dari diabetes itu sendiri. Yang paling sering yaitu banyak makan, terus cepat haus, banyak minum, dan banyak kencing disertai adanya penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Seperti itu. Kalau untuk gejala-gejala yang tadi telah disebutkan, ada beberapa ya, Dok ya. Nah, untuk penderita diabetes sendiri biasanya mengalami seluruh gejala tadi atau ada juga, Dok, yang sebagian begitu mengalami hanya beberapa dari sekian banyak gejala-gejala tadi. Berdasarkan teori, kebanyakan seperti itu gejalanya. Tapi ya sebagian besar masyarakat, ada sebagian yang merasakan itu semua, ada juga yang tidak. Ada yang cuma merasakan dia kondisinya lemas, tidak bersemangat, cepat capek, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk trias khasnya biasanya nggak terlalu banyak di masyarakat seperti itu. Ada yang mengalami semuanya, juga ada yang hanya beberapa saja. Nah, selanjutnya, Dok, untuk tipe-tipe diabetes nih, kita suka dengar bahwa diabetes itu ada beberapa tipe nih. Tipe apa aja tuh, Dok? Untuk pembagian atau tipe-tipe dari diabetes ini ada beberapa. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1. Nah, biasanya ini tidak ada sama sekali insulin yang dihasilkan oleh organ pankreas atau defisiensi insulin absolut. Biasa didapatkan pada pasien-pasien yang autoimun dan idiopati. Yang kedua, nah ini yang terbanyak di masyarakat, yaitu DM tipe 2. Hampir 90% masyarakat menderita DM tipe 2. Nah, kalau DM tipe 2 ini ada insulinnya, tapi produksinya yaitu biasanya kurang. Atau produksinya cukup, tapi efek pada tubuh untuk menurunkan gula darah itu biasanya tidak adekuat. Dan yang ketiga yaitu DM pada kehamilan. Dan yang keempat, DM tipe lain. Kita jadi tahu nih tipe-tipe diabetes. Sekarang kita mau tahu juga, Dok, penyebab utama terjadinya diabetes tipe 1, tipe 2, begitu. Itu penyebabnya apa ya, Dok? Patofisiologi atau hal yang tidak normal yaitu pada organ pankreas itu sendiri, di mana pankreas ini, dalam hal ini sel beta pankreas yang bertugas menghasilkan insulin, tidak mampu menghasilkan insulin yang adekuat. Itu nggak cukup untuk kebutuhan tubuh si pasien. Dan yang kedua, insulin yang dihasilkan tidak mampu menurunkan atau fungsinya atau terjadi resistensi insulin sehingga gula darah yang naik tidak bisa diturunkan oleh insulin. Nah, hal ini biasanya banyak faktor, ya faktor-faktor risiko yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, faktor-faktor ini biasanya kita bagi dua. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Nah, yang bisa diubah yaitu mulai dari modifikasi gaya hidup, ya. Dalam hal ini paling sering ya sedentary lifestyle, misalkan diubah banyak olahraga, ya, terus makan makanannya hindari dengan diet tinggi karbo, perbanyak protein dan serat. Terus yang kedua, ya stop merokok bagi yang merokok, ya. Dan yang ketiga, kontrol tekanan darah dan kontrol kolesterol. Kalau yang nggak bisa diubah, yaitu pertama adalah ras dan etnis, yang kedua adalah umur, dan yang ketiga biasanya ada komorbid atau keluarga yang mempunyai penyakit-penyakit diabetes sebelumnya, hipertensi atau penyakit jantung. Seperti itu.
Ada juga dari keturunan ya, Dok. Seberapa besar sih, Dok, kemungkinan seseorang terkena diabetes akibat dari keturunan ini, Dok? Berdasarkan teori, pasien-pasien yang mempunyai komorbid atau keturunan dari orang tuanya yang memiliki diabetes dibandingkan yang orang tuanya atau keturunan tidak memiliki diabetes, biasanya perbandingannya sekitar 3 kali lipat dibandingkan yang tidak memiliki keturunan. 3 kali lipat ya, Dok. Jadi harus lebih waspada daripada orang-orang lainnya yang tidak memiliki risiko dari faktor keturunan ini. Ya, benar. Kemudian, Dok, dampak dari terkenanya diabetes nih terhadap seseorang apa aja sih, Dok? Yang Ya, bicara tentang dampak, pasti dampak ini bisa bermacam-macam. Kita mulai dulu dari pasien itu sendiri. Apabila pasien ini menderita diabetes, biasanya ya kualitas hidupnya akan menurun. Yang pertama. Yang kedua, biasanya berdampak ke keluarga. Keluarga akan berpikir, contoh saya diabetes, ini perawatannya akan panjang dan seterusnya. Yang ketiga, dampaknya juga pada sosial dan juga ekonomi. Karena yang kita tahu diabetes ini merupakan salah satu penyakit kronis. Berdasarkan Riskesdas 2018, diabetes ini menempati urutan kelima penyumbang terbesar ya, biaya atau kos pengobatan pada rumah sakit. Sehingga dengan cara kita menekan pertumbuhan dari diabetes ini, kita juga menekan dari cost efektif dari pembiayaan pengobatan untuk diabetes itu sendiri. selain dari sisi kesehatan, ternyata dari sisi ekonomi juga terdampak akibat diabetes ini. Nah, untuk menghindari agar kita bisa terhindar dari diabetes, apa aja sih, Dok, upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan nih? Nah, untuk pencegahan ya, jadi diabetes ini sebenarnya penyakit silent killer dalam arti dia pelan-pelan dan dia menyerang umur-umur produktif mulai dari 20 tahun sampai sekitar 79 tahun. Nah, untuk pasien-pasien yang usia muda sebaiknya kita lakukan pencegahan, promosi sama preventif. Kita memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang masih produktif atau usia-usia muda agar tidak menjadi diabetes di kemudian hari. Bagi pasien-pasien yang sudah terkena diabetes, ya kita usahakan memberikan pencegahan kuratif dan rehabilitatif. Dalam hal ini pencegahannya bisa dengan non farmakologi tanpa obat dan farmakologi dengan obat seperti itu. Dan saya tekankan sebenarnya penyakit diabetes itu bukan penyakit yang kita takutkan, tapi komplikasinya. Komplikasinya ini yang harus dicegah agar tidak memberikan uh, efek jangka panjang pada si pasien. Nah, untuk terapi atau pencegahan dari diabetes ini kita mulai harus dari usia dini atau dari awal agar komplikasi kedepannya bisa dicegah. Nah, untuk penanganan atau pencegahan jangka pendeknya itu sebenarnya adalah paling gampang pengontrolan gula darah mandiri atau medical check up ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Yang paling murah ya pemeriksaan gula darah. Apabila untuk jangka panjangnya ya kita mencegah terjadinya komplikasi. Karena diabetes ini komplikasinya bisa bersifat mayor dan minor. Mayor salah satunya yaitu jantung sama otak, bisa terjadi stroke dan penyakit jantung. Untuk yang minornya paling sering itu menyerang saraf sehingga pasien merasakan kebas-kebas.
ke arah mata, biasa pasien mengeluhkan adanya penglihatan yang buram dan ke ginjal. Untuk tipsnya agar bisa mau olahraga, ya dikembalikan ke pribadi masing-masing. Dia kalau untuk berdasarkan anjuran dari WHO itu bisa dilakukan latihan aerobik. Dalam hal ini rentan waktunya estimasinya sekitar 150 menit per minggu atau 2 sampai 3 kali latihan dalam seminggu. Ya, Oke, betul. melakukan aktivitas fisik sebagai pencegahan jangka panjang dengan durasi 30 menit per hari ya, Dok ya. 2 sampai ya sekitar 30 menit sehari dengan rentan waktu 150 menit dalam seminggu kali. Dalam seminggu, nah, latihan-latihan aerobik ini bermacam-macam. Yang paling murah dan paling mudah dilakukan oleh semua orang yaitu dengan berjalan. Jadi berjalan dalam satu hari 20 sampai 30 menit itu bisa menurunkan kejadian atau memperlambat progresivitas dari diabetes itu sendiri bisa sampai 16%. Atau penurunan berat badannya kita harapkan dengan olahraga itu 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Jadi dalam sebulan ya sekitar 4 sampai 5 kilo. Diharapkan seperti itu targetnya. Jadi kuncinya harus disesuaikan ya, Dok, dengan kemampuan pasien itu sendiri dan harus Ya, betul. dilakukan, nggak boleh juga terlalu berat gitu karena ada Ya, selanjutnya, Dok, pertanyaan lainnya mengenai obat nih, Dok, kan kalau diabetes tuh minumnya jangka panjang ya, Dok ya. Nah, si obat ini tuh banyak juga mitos-mitos di luar sana yang bilang katanya kalau minum obat diabetes karena terlalu lama bisa menyebabkan gagal ginjal gitu, Dok. Bener nggak tuh? sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya ya selama menjadi dokter umum, menempuh pendidikan sampai menjadi spesialis, saya nggak pernah mendapatkan pasien-pasien dengan pengobatan panjang seperti salah satunya adalah diabetes itu eh, rusak ginjalnya akibat pemakaian dari obat. Sebenarnya tujuan pencegahan pengobatan dari diabetes itu adalah mencegah komplikasinya. Yang saya bilang tadi, komplikasinya salah satunya bisa ke ginjal. Obat-obatannya kenapa dikonsumsi jangka panjang? Ya, agar bisa mengontrol gula darah pasien tetap stabil, sehingga progresivitas atau komplikasinya bisa berjalan lebih lambat. Seperti itu. Oke, ada yang mau nanya juga, cara kerja obat nih di dalam tubuh penderita diabetes sampai bisa menormalkan lagi kadar gulanya tuh gimana sih, Dok? Perjalanannya. Ini ada pertanyaan dari Bagus. Jadi pengobatan diabetes itu berbagai macam ya, ada yang diminum, ada juga yang disuntik. Ya, sebenarnya fungsi obat-obat ini kembali ke fisiologi atau patogenomisme dari diabetes itu sendiri. Ada yang merangsang sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin lebih banyak atau yang tadinya kurang dirangsang untuk banyak keluar sehingga cukup untuk menurunkan gula darah. Nah, biasa golongan obat-obat ini paling sering itu adalah sulfonylurea ya. Dalam hal ini paling sering kita tahu itu contoh obatnya seperti glibenclamid, gliflazid, glimepirid. Terus selain itu ada juga obat yang untuk menurunkan resistensi dari insulin itu sendiri ya. Dalam hal ini bisa contoh obatnya seperti metformin, thiazolidinedion, akarbose. Nah, untuk obat yang disuntik, yaitu paling sering adalah insulin. Nah, insulin ini terbagi lagi, ada yang kerja cepat, ada yang kerja menengah, ada yang kerja panjang, ada yang kerja
paling panjang atau ultra long acting, seperti Jadi itu. macam-macam ya dok ya, cara kerjanya tergantung dari jenis obatnya itu sendiri apa. Ya, Hmm. Lalu dok, ada satu lagi ini terakhir, efek samping yang perlu diwaspadai saat mengkonsumsi obat-obatan diabetes nih, apa aja sih dok? ya, betul. Jadi segala macam obat pasti ada namanya efek samping. Yang paling sering kejadian di masyarakat itu kondisi hipoglikemia atau penurunan gula darah kurang dari 70, ya, kurang dari 70. Biasanya obat-obatan yang paling sering menyebabkan kejadian hipoglikemi ini yaitu golongan seperti glibenclamid, glimepiride, gliclazid, dan insulin. Jadi untuk pengobatan-pengobatan atau pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obat golongan atau jenis seperti ini, yang harus dipantau adalah sebenarnya gula darah mandiri di rumah oleh pasien atau keluarga pasien. Biasanya sebelum kejadian seperti itu, paling sering itu pasien akan mengeluhkan ah, lemas, yang kedua gemetar, yang ketiga keringat dingin, yang keempat biasanya kondisinya kalau sudah semakin berat biasanya bisa sampai tidak sadar atau pasiennya pingsan seperti itu. Harus memperhatikan kondisi tubuh juga kalau terasa gejala-gejala tadi seperti lemas, pusing begitu harus segera diperiksakan wargi. Nah, sebagai penutup dok, hari itu ada pesan nggak sih yang mau disampaikan dokter kepada wargi yang ada di rumah biar lebih waspada dan juga peduli terhadap diabetes biar nggak kena diabetes nih? Sebagai take message atau pesan yang bisa saya sampaikan kepada para masyarakat sekitar, bahwa diabetes itu salah satu penyakit kronis yang prosesnya itu pelan-pelan merusak tubuh pasien. Oleh karena itu, sebaiknya pencegahan dini lebih ditingkatkan. Jadi pada pasien-pasien di masyarakat yang keluarganya punya riwayat diabetes, sebaiknya memeriksakan pemeriksaan gula darah mandiri di fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat. Selain itu, apabila pasien-pasien yang sudah terdiagnosis diabetes diusahakan obatannya bisa teratur dan bisa menjaga gula darahnya tetap stabil. Untuk pencegahan-pencegahan yang lain diusahakan pasien-pasien juga untuk sedentary lifestyle jangan ditinggalkan dan usahakan olahraga yang teratur, diet yang baik, dan konsumsi nutrisi yang baik. Sehingga komplikasi dari diabetes itu bisa dicegah di masa depan. Sekian. Kuncinya pemeriksaan dini mengubah pola hidup, olahraga, dan diet ya dok ya harus diperhatikan agar kita terhindar dari Betul. diabetes ini. Baik dokter Samsul, terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini dan bagi warga yang masih penasaran banyak pertanyaan tentang diabetes, boleh datang langsung ya dok ketemu dokter Samsul, tanya-tanya konsultasi mengenai kesehatan wargi di rumah. Ditunggu di Rumah Sakit Pamengpek Garut di Poli Dalam ya dok ya. Itu semoga materi hari ini, talk show hari ini bisa bermanfaat dan tadi tips dari Dokter Samsul mengenai pencegahan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, Dok. Salam sehat.